Sri itu kita tahu semua adalah Dewi Pangan lah, Dewi Pangan, salah satu dewi yang bagi orang Jawa dan banyak masyarakat Nusantara dia menjadi simbol dari ibu yang memberi harapan karena dia Dewi Padi. Ya, Dewi Sri atau biasa orang Jawa menyebutnya Mbok Sri, di mana ini adalah sebuah lambang kemakmuran, lambang kesuburan, khususnya bagi masyarakat tanah Jawa, di mana padi atau bisa dikatakan Mbok Sri itu sebagai bahan pokok makanan masyarakat Jawa Tengah. Cerita ini diambil oleh Sahita karena memang karya-karya Sahita terdahulu banyak sekali bercerita berkenaan dengan pangan, dengan kehidupan dan persoalan-persoalannya. Nah, dalam hal ini kemudian ada masalah-masalah aktual yang kayaknya penting untuk menyatukan sejumlah karya Sahita dan diambil benang merahnya dengan Dewi Sri. Tadi misalnya cerita tentang bagaimana di awal itu Sahita menceritakan dulunya adalah teledek barangan. Teledek barangan itu seniman kampung yang mencari makan dari satu tempat ke tempat lain, dan biasanya ketika dia berangkat itu dia mampir di danyangan itu pohon besar dan selalu di bawahnya sumber air, artinya sumber kehidupan yang kemudian akan mengairi sawah yang padi tumbuh, dan di sanalah Dewi Sri. Lalu juga ada persoalan ternyata sekarang sawah menjadi tumbuh gedung-gedung, tumbuh bangunan beton yang ya memang itu kebutuhan tetapi menjadi problem gitu, dan itu coba dituangkan secara ya problematik, termasuk tadi sekolah. Nah, pada akhirnya kemudian kita sadar bahwa keadaan kita memang sedang bermasalah, sedang sakit, kebetulan kok ya ada pandemi gitu, lalu kita mencoba berserah pada yang kuasa, membuat penyuwunan itu tidak berserah mati tetapi melakukan usaha, dan kembali Dewi Sri menjadi penolong kita gitu. Itu kira-kira Dewi Sri hadir memberi harapan, mengajak bekerja, tidak pasrah begitu saja. Itu kira-kira pesan pokoknya dari pertunjukan ini. Dan yang paling penting adalah usahanya dilakukan dengan cara yang enak, yang estetik gitu, yang indah. Itu cara Sahita. Ini ya visual karena kan semua struktur sudah di sini, cuma nanti di editing ini Mas Seno yang akan yang salah-salah ya. Kamera masuk nggak apa-apa, lalu ke pemusik, oh ini pas redam ini nggak apa-apa, karena yang kedua juga alternatif perlu sentuhan apa dengan yang tersedia. Besoknya kalau mainnya gini bisa kan? Bisa. Oh ya. Saya rasa kalah, tapi juga bodong tutup ya. Bulannya berapa? Ini produksi sedikit. Kan mereka mainnya nggak sampai sana kan? Kan sini kan? Nah yang gini-gini yang harus sembunyi nih. Yang nggak kursi hijau gitu. Atasnya mesin baik, kan ada lampu
ini. Oh, sampai yang ini atau lebih maju lagi? Nah, kalau aku mending gini. Begitu tadi satu orang ini, toh. Satu orang ini toh. Ya. Ini kue lebar kaya mau rencanamu. Berarti aku sih Rene. Kemana ada satu orang nggak dibaca berarti? Enggak. Oh enggak ya? Enggak ganti. Selamat pagi. Kita akan memulai kerja hari ini, semoga dilancarkan sampai tuntas nanti ya. Semoga dengan hasil yang sempurna. Setelah itu mari kita bersama-sama berdoa dan berdoa dipersilakan. Mas ya. Monggo Mas, monggo. Untuk saudara proses syuting hari ini ya. Monggo Mas Senang, silakan. Mari teman-teman kita mulai, relax aja, yang penting jaga semangatnya. Yuk, bismillah. Silakan, mulai. Everybody, how are you? See you again. Ada kau ke Bandaleria, rambut dekat di Gandeli. Sangat banyak saya kira yang harus disesuaikan, karena misalnya mereka itu seniman panggung yang kalau pentas itu tentu saja emosi sudah dibangun dari sejak di belakang panggung. Nah, sementara ketika harus masuk dalam frame kamera, cut to cut itu harus mulai per bagian itu membangun emosi sungguh tidak mudah. Belum lagi tadi kendala lokasi yang banyak tiang, itu sangat bermasalah, harus menyesuaikan blocking, itu banyak sekali sebenarnya. Tetapi beliau memang luar biasa, seperti Anda lihat tadi wawancara gitu, menjadi teater yang spontan. Saya kira itu kelebihan Sahita. Secara teknik mereka sudah lewat lah, sudah selesai. Dia mau bikin apa saja bisa. Si pengauna orang legewo. Satu hal namanya Sahita itu berangkat dari, sebenarnya tokoh-tokohnya lulusan dari namanya teater Gapit di Surakarta, yang merupakan teater realis, settingnya Jawa, idiom-idiomnya sangat Jawa. Nah, di Sahita ini juga seperti itu kira-kira. Itu sebabnya kenapa settingnya mengambil rumah. Ini rumahnya Ki Padmo Sastro. Ki Padmo Sastro itu muridnya Ronggo Warsito, murid terakhir Ronggo Warsito. Dia sastrawan baru yang hebat gitu. Nah, dan sengaja dipilih rumah-rumah yang agak kuno seperti itu karena memang settingnya seperti itu. Sahita sendiri backgroundnya adalah penari-penari yang bagus, tetapi mereka secara teknis boleh dikatakan sudah paripurna lah. Nah, kelebihan dia di antara kemampuan teknis yang bagus itu selalu membuat kejutan-kejutan yang khas Jawa, yang lelucon-lelucon yang khas Jawa. Tiba-tiba ngomong bahasa Inggris, tiba-tiba ngomong kasar, kadang-kadang sayang di sini tidak muncul, tetapi dan itulah khas teater Jawa. Selalu ada kejutan lelucon di antara yang sangat serius gitu. Itu konsepnya, itu sebenarnya membuat kejutan-kejutan, tetapi yang pesannya sendiri sungguh sangat serius, sungguh soal kemanusiaan, soal kelestarian bumi, soal bagaimana manusia berhubungan dengan manusia yang baik dan seterusnya.
penghargaan terhadap misalnya tadi teledek barangan itu sebuah profesi yang kalau sekarang barangkali agak direndahkan, tetapi itu sangat mulia karena dia juga pada kepercayaan orang Jawa menjadi simbol kesuburan karena dia menari di depan punden, dan punden itu selalu isinya di bawahnya adalah sumber air. Itu kan soal lingkungan kira-kira. Kalau saya sih menghargai nenek moyang dulu, yang suka cerita dulu itu ya makmur. Tapi sekarang ya beda dengan yang dulu, sawah-sawah bersama ditanduri betonan gitu. Punya kawan 3 saja, tidak punya frekuensi pikir yang sama. Orang itu kalau kaya bisa beli apa saja, cuma yaitu orang itu kaya raya buat apa kalau nggak punya kawan, nggak punya lawan, mati juga harta benda nggak dibawa. Iya gitu kok mau kaya sendiri. Kontainerku nanti nitip ya. Hah? Kontainer mangsane kok enak. Kontainermu gedean sakmon mbok titip. Wong omahku wis diempet-empet tok arep nitip kontainer. Iki kontainernya sapa? Kalau sakit sapa sing ngeroki? Lah iya, makanya. Aku ya udah nggak kaya nggak apa-apa. Asal bisa makan ya. Yang penting cukup, sehat. Di musik kali ini ada sedikit apa ya yang membuat agak rumit kan, karena Syahidah itu kuatnya di akapelanya. Dia bermain gendang dengan akapela, bermain iringan dengan akapela. Ketika saya harus masuk, itu saya berusaha untuk tidak mengurangi kekuatan mereka. Syukur bisa nambahi gitu. Jadi kenapa musiknya juga sangat sedikit berbunyi ya. Tapi yang paling penting di awal saya mau mencoba menyampaikan bahwa ketika bermain lesung, ada lesung yang menunjukkan pertanyaan masa lampau lah. Kemudian nanti mungkin ada suara diesel untuk pergeseran kejadian sekarang di pertanian. Makanya di syair awal kan juga syair karya Mas Yayat Suryatna itu bercerita tentang bahwa semua yang ada di dunia itu akan berubah, hanya Tuhan yang tidak. Jadi perubahan itu hampir keniscayaan. Kan di awal di lesson itu pakai teks itu. Kemudian ketika ke Banyuwangi, kami mencoba idiom yang paling gampang dikenali, yaitu triangelnya itu, atau di Krincing atau apa namanya, yang triangel itu sama biola model Banyuwanginan. Itu saya ambil idiomnya itulah gitu. Kemudian yang terakhir ada lagu Panyuwunan. Saya ingin mencoba, karena lagunya galur istilah Jawanya, saya coba iringi pakai yang nggak bergema panjang. Saya coba pakai gitar biar cross juga dengan mereka yang suaranya suara tua, tapi saya coba iringi dengan gitar. Jadi ada kompromi lah, menunjukkan ada kompromi ketika bertemu dengan sesuatu yang baru, yang modern, mungkin bisa kita kompromikan ketika menghadapi perubahan itu. Jadi ada sedikit-sedikit semacam simbol-simbol lah di situ. Gitar bertemu dengan gender, artinya ketika ada yang bisa kita kompromikan, kenapa enggak? Jadi tidak selalu yang baru itu kita singkiri, tapi kita tetap bisa survive bersama barangkali, dan mungkin bisa memudahkan apa yang akan kita lakukan. Yang ada direferensikan seperti lagu itu kan karena masuk naskah ya, terus pakai itu. Kami hanya memilih bagaimana tampilan lagu itu supaya tidak kayak, karena lagu itu yang cover banyak sekali Mas. Lagu Panyuwunan itu cover banyak, berbagai versi. Saya coba, yaudah ini versi Syahidah, artinya dengan vokal-vokal tua, dengan kur yang mungkin tidak sempurna ya, artinya ketidaksempurnaan itu muncul karena karakter yang mau ditampilkan dari orang-orang tua itu. Mungkin di tempat lain dibebaskan. Sempat juga kita berlatih di luar
di luar jadwal ya dengan Sahita, menyesuaikan ini perlu dimusiki nggak sih. Saya perlu ngobrol banyak karena ya itu tadi, karena kekuatan Sahita itu ada di akapelanya. Kami membuat latihan di luar jadwal sekedar untuk mensinkronkan pendapat-pendapat kami antara saya dan Sahita. Setelah ketemu baru kita kumpul sini, sudah ada bahan yang bisa kita kita presentasikan. Kemudian saya memilih Mas Bagas sebagai pengendar karena dia bisa main wayang juga, bisa nebang juga. Kayak tadi ada kita benturkan yang Panyuwunan dengan Sinom. Ya, Sinom ini liriknya karya Mas Bagus. Ya menyenangkan karena ada tantangan itu, pertama kali saya ketemu Bagus langsung ngiringi Sahita, terus ajeng pripun karena Sahita kok ya itu makanya sing dadi angel kan itu. Ya, jadi konsep kita mempertemukan konsep musik yang minimalis biar mereka tetap ada kekuatan yang tidak terganggu. Akhirnya kita pilih pakai gendera aja lah. Alat musiknya juga minimalis, nggak ada kendang, nggak ada apa-apa karena mereka kendangan pakai mulut lebih bagus. Habis itu baru di pojok-pojok 4 penjuru, terus baru dibagikan. Habis itu ngawali lilin. Di sini gini kok, nih makanannya di sini loh. Apa ya ke makanannya, kamu yang ininya. Action! Anaknya Rasulullah. Kepareng caos jar malih. Mugi-mugi sedaya sami pinaringan Bagaswara. Kan kameranya gitu ya. Nah ini kan saya ketutupan, nggak bisa lihat toh. Jadi saya tuh, nah jalannya di sebelah sini ya. Walkingnya. Larang ini apa juga? Boleh. Sawahmu iki to. Itu kamera pendukung. Menang dengan Kesannya yang pertama senang, terutama senang karena selain menari saya juga melantunkan sebuah tembang, sebuah tembang di mana antara tari dan tembang ini adalah sebuah kesatuan yang bisa menjadikan sebuah karya yang menarik bagi saya. Kesannya yang menyenangkan, seneng. Ya, dari kemarin 2 tahun pandemi terus dekem di rumah, nah terus ini ada kegiatan ya. Lambenya Ya, sampai tayangan. Alhamdulillah. Bisa ketemu dengan teman-teman langsung bersama-sama dengan teman-teman muda. Jadi ada perbandingan toh, penari cantik dan tidak cantik, yang terawat dan tidak terawat. Tahu kalau kita rindu order. Apalagi itu lihat kameramennya. Menggemaskan. Saya kira yaitu tadi karena kita harus berhadapan dengan keadaan dunia yang baru, kita harus beradaptasi dengan misalnya dunia virtual. Memang kita harus belajar lagi, tetapi selalu saja di dalam proses itu ada hal yang sangat luar biasa menurut saya. Saya senang kalau dulu mereka masih muda berkarakter tua, sekarang mereka sudah benar-benar tua tetapi semangatnya luar biasa, dan kami sengaja membawa teman-teman penari yang muda agar ada benang merah, ada keberlanjutan. Itu yang bagi saya luar biasa.
juga untuk kesenian tradisi khususnya selalu bisa diterima di masyarakat luas seperti itu. Kedepannya ya kami mungkin eksplorasi seperti ini terbuka lagi lah, karena selama ini kan masih terganggu dengan suasana pandemi ya. Jadi ekspresi teman-teman benar-benar tidak disampaikan dengan leluasa. Jadi kita kadang-kadang kita diam-diam di mana gitu supaya nggak ada yang terusik dengan berkumpulnya beberapa orang ini. Ya harapannya itu Mas, semoga kita bisa lebih berekspresi secara normal lagi. Harapannya sih moga-moga agak serius nih, moga-moga keadaan yang menekan ini segera berakhir, segera normal, dan peristiwa-peristiwa pertunjukan seperti ini segera pulih lagi lah. Bisa segera pentas lagi. Tidak cuma di sini. Minimal 5 benua.